Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsela Ita Putri, NIM 6704220122 dari kelas D3 MP 4603. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi perkuliahan, yaitu manajemen produk dari bab 5 sampai 9. Yang pertama, ada materi mengenai tentang value creation dan customer value. Value creation atau menciptakan nilai adalah memberikan sesuatu yang berharga pada inovasi produk dan proses pada pemahaman kebutuhan pelanggan yang unik. Value creation bukanlah masalah menjual atau meyakinkan pembeli Anda untuk membeli sesuatu, tetapi hanya dengan keberadaannya dalam bentuknya yang lengkap dan tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pelanggan akan ingin membeli produk Anda. Contohnya, Apple telah berkecimpung dalam bisnis memuaskan pelanggannya sejak 1997. Mereka tidak hanya dalam bisnis menciptakan gadget, tapi dalam bisnis menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Survei mengungkapkan loyalitas merek untuk Apple berada pada titik tertinggi sepanjang masa, yakni hampir 92%. Selanjutnya ada customer value. Dapat diartikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili pertukaran antara kualitas atau manfaat yang dirasakan pembeli atas produk atau jasa yang mereka konsumsi, dibandingkan dengan korbannya dalam hal harga per bayar untuk ini. Selanjutnya ada macam-macam value, yaitu yang pertama ada economic value, yang kedua ada social value, yang ketiga ada constitutional value, yang kelima ada spiritual value, dan terakhir ada moral value. Adapun cara membangun kesetiaan pelanggan. Yang pertama, pemasaran mendasar, kedua, pemasaran efektif, ketiga, pemasaran bertanggung jawab, yang keempat, pemasaran proaktif, dan yang terakhir, pemasaran kemitraan. Manfaat ikatan dengan pelanggan ada 3. Yang pertama, menambah manfaat keuangan, menambah manfaat sosial, dan terakhir menambah ikatan struktural. Materi selanjutnya adalah potensial market dan self forecasting. Market potensial adalah populasi yang tertarik dengan produk atau jasa yang dibuat atau ditawarkan oleh suatu organisasi. Potensial sendiri artinya jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Selanjutnya adalah hal pokok yang digunakan untuk menilai pasar potensial, yaitu yang pertama untuk membuat keputusan masuk keluar, yang kedua untuk membuat keputusan level keputusan sumber daya, yang ketiga untuk membuat keputusan lokasi dan distribusi sumber daya lain, yang keempat untuk membuat tujuan dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir sebagai masukan untuk peramalan. Selanjutnya adalah self forecasting. Self forecasting merupakan sebuah proses untuk memperkirakan penjualan di masa yang akan datang. Dengan perkiraan penjualan yang akurat, akan memungkinkan perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan memprediksi kinerja jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa metodologi sales forecasting yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama ada historical forecasting. Historical forecasting adalah cara cepat untuk mengumpulkan insight berdasarkan kinerja perusahaan di masa lalu. Yang kedua ada pipeline forecasting. Metode satu ini memprediksi pendapatan perusahaan di masa depan dengan menentukan posisi sales pipeline mereka saat ini. Di sini perusahaan juga akan melihat setiap peluang untuk menentukan kemungkinan adanya closing dalam sales. Yang terakhir ada opportunity stage forecasting. Jenis forecasting ini adalah sebuah metode yang memperhitungkan tahap-tahap kesepakatan untuk menentukan kemungkinan closing dalam sales. Berikut ini adalah berbagai manfaat yang bisa diraih perusahaan dengan memanfaatkan strategi self forecasting. Yang pertama, perusahaan bisa melihat kualitas performa tim sales. Yang kedua, perusahaan dapat mengalokasikan dana dengan lebih efisien. Yang ketiga, ada dewan direksi dan stakeholders dapat menciptakan rencana bisnis untuk masa mendatang. Yang terakhir, perusahaan dapat merancang strategi untuk mengalahkan kompetitor di pasar. Materi berikutnya yaitu strategi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Kenapa sih kita memerlukan pengembangan produk? Karena pengembangan produk itu menjamin kelangsungan usaha perusahaan, yaitu dengan produk lifecycle yang semakin sedikit, kondisi pasar yang berubah, sasaran keuangan, diversifikasi usaha, dan regulasi. Selanjutnya ada proses pengembangan produk, yaitu ada inventation, development, commercialization, dan innovation.
Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk baru. Yang pertama, kompleksitas komersialisasi. Yang kedua, kegunaan relatif dari produk. Yang ketiga, kompatibilitas terhadap norma atau budaya, triability, dan communicability. Materi selanjutnya adalah strategi banding produk. Strategi banding produk adalah teknik di mana beberapa produk dikelompokkan bersama dan dijual sebagai satu unit dengan satu harga. Strategi ini digunakan untuk mendorong pelanggan agar membeli lebih banyak produk. McDonald's Happy Meals adalah contoh bundle produk. Alih-alih menjual burger, soda, dan kentang goreng secara terpisah, keduanya dijual sebagai kombinasi, yang menghasilkan lebih banyak penjualan daripada menawarkannya secara terpisah. Kenapa sih perusahaan melakukan banding produk? Yang pertama, untuk efisiensi biaya, promosi, dan distribusi. Yang kedua, peluang pasar untuk meningkatkan omset dan laba. Dan yang ketiga, mengurangi stok mati di gudang. Berikut adalah beberapa jenis strategi bundle atau bundling produk. Yang pertama, bundle murni atau pure bundle, yaitu campuran produk yang hanya dapat dibeli dalam satu bundle dan tidak ada barang yang dijual terpisah. Yang kedua, mix and match bundling, yaitu memilih beberapa produk yang tersedia untuk kemasan sehingga pelanggan dapat memilih item yang diperlukan dan membuat bundle khusus. Yang ketiga, cross-sell bundling, artinya menawarkan produk yang melengkapi pilihan awal dan seringkali produk pelengkap ini tidak dapat digunakan secara terpisah. Dan yang keempat, new product bundling. Jenis ini menyeratkan menawarkan barang yang baru diluncurkan bersama dengan produk yang laris. Dan masih banyak strategi bundle yang lainnya. Lalu materi terakhir yaitu New Product Development Process. Proses pengembangan produk baru atau New Product Development atau disingkat NPD merupakan proses menghasilkan produk baru, barang atau jasa setelah melalui tahap ideasi atau penggalian ide produk baru, penyeleksian ide-ide hasil galian, pengubahan ide hasil seleksi menjadi produk yang sering disebut prototype, hingga difusi atau peluncuran dan penyebarannya di pasar. Fungsi dari new product development process adalah yang pertama menciptakan inovasi, yang kedua mengikuti preferensi konsumen, dan yang terakhir menghindari kegagalan. Lalu selanjutnya ada 7 tahapan new product development. Yang pertama, penciptaan ide atau idea generation. Selama tahap pertama ini, Anda akan melakukan brainstorming ide untuk suatu produk dengan fokus pada pemecahan masalah pelanggan Anda. Yang kedua, penyaringan ide atau idea screening. Setelah ide dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyaring ide tersebut untuk menentukan ide mana yang layak untuk dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan konsep produk atau konsep development and testing. Secara garis besar, konsep merupakan rincian dari sebuah ide seperti apa yang akan Anda produksi, untuk siapa, masalah yang akan dipecahkan, bagaimana cara kerjanya, berapa biayanya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, yaitu pengembangan strategi pemasaran dan analisis bisnis atau market strategy and business analysis, yaitu merancang strategi pemasaran dan menganalisis daya tarik produk Anda dari perspektif bisnis. Salah satu metode populer untuk menentukan strategi pemasaran adalah dengan mengikuti strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Yang kelima, ada technical product design and development. Pada tahap ini, ide pengembangan produk sudah ditetapkan dan Anda sudah selesai untuk menjalankan berbagai penelitian agar ide yang diolah dapat menghasilkan produk yang disesuaikan oleh harapan pasar. Yang keenam, ada market testing. Terdapat 2 strategi untuk melakukan market testing atau pengujian pasar, yaitu alpha testing, yaitu produk akan dikirim ke tim engineers untuk melakukan pengujian dan mengevaluasi kinerja produk tersebut. Yang kedua, ada beta testing. Untuk melakukan pengujian ini, maka software versi beta akan dirilis dan digunakan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada komersialisasi, yaitu memasuki tahap dan yang terakhir ada komersialisasi. Memasuki tahap commercialization, berarti produk Anda sudah siap untuk dirilis ke pasar. Anda harus memastikan bahwa tim produksi, distribusi, pemasaran, juga penjualan, atau juga tim customer service perusahaan selalu siap sedia untuk mendukung peluncuran produk yang sukses dan berkelanjutan. Sekian ulasan materi-materi dari mata perkuliahan manajemen produk. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.